Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena saya mendapatkan disposisinya cukup mepet ya dari pimpinan untuk terkait pengisian materi terkait dengan implementasi layanan dari Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu. Sebenarnya di sini kenapa kita itu sekarang mengenal tentang Posyandu itu tidak lagi UKBM ya, tidak lagi hanya UKBM atau upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, tapi juga sekarang itu dikenal sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan. Nah, dasarnya dari mana sih LKK atau LKD ini? Itu dasarnya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang sekarang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Begitu. Lalu di mana sih sebenarnya yang penting dari LKD itu? LKD itu dia berperan sebenarnya dalam mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset guna kesejahteraan bersama. Sebenarnya yang diharapkan oleh kita itu adalah adanya partisipasi masyarakat secara langsung. Nah, wadahnya itu adalah LKD atau LKK. Begitu. Nah, bentuk partisipasi ini macam-macam. Nah, salah satunya baik kalau kita kenal mungkin ada 6 ya yang biasa kita pakai: RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna begitu. Nah, salah satunya itu ada Posyandu. Posyandu sebenarnya sebelumnya lebih dikenal hanya pada pelayanan bidang kesehatan. Sekarang menjadi 6 SPM berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024. Apa saja itu? Pendidikan, kesehatan, perlindungan dinas, sosial, PU dan PR. Nah, apakah kemudian diharapkannya sebenarnya apa sih dari pengembangan peran dan fungsi dari Posyandu ini? Sebenarnya kita harapkan itu agar itu tidak hanya soal partisipasi masyarakat, itu tidak lagi hanya soal kesehatan, tapi juga ada bidang-bidang inti lain yang dilakukan kami itu ada juga bentuk peran dari masyarakatnya seperti itu. Bisa lanjut Mbak? Sebenarnya di dalam Permen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu sebenarnya sudah bunyi bahwa Posyandu itu merupakan salah satu dari kewenangan lokal berskala desa. Begitu. Mungkin kalau misalnya di sini nggak ada ya ke desa gitu, adanya kelurahan seperti itu. Sebenarnya di PP kecamatan itu juga sudah menjelaskan hal yang sama bahwa kewenangan dari kelurahan itu salah satunya adalah pemberdayaan Posyandu. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini sebenarnya tidak ada banyak perubahan dari pasal 150 dan turunan dari PP nomor 4 turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di PP 43 itu tugasnya adalah ada beberapa hal. Satu, melakukan pemberdayaan masyarakat, kemudian dalam perencanaan bersama pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat. Lalu fungsinya itu ada sekitar 7, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengamankan dan memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan, menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkan dan mengembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke, lanjut. Nah, oleh karenanya sekarang kita coba untuk melakukan transformasi. Mungkin ibu-ibu sama bapak
kita sebelumnya lebih kenal pada Permendagri nomor 19 tahun 2011, yaitu integrasi layanan sosial dasar di posyandu. Sebenarnya kita nggak banyak perubahan dari Permendagri 19 ke Permendagri 13 ini, karena sebenarnya kita harapkan seperti misalnya tadi di bidang ekonomi, kemudian pendidikan, itu sosial, itu sebenarnya sudah masuk sebelumnya di Permendagri 19. Kita hanya mencoba mengembangkan saja yang sebelumnya di Permendagri 19 hanya berfokus pada kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Sekarang kita kembangkan pada 6 bidang SPM sehingga ada contohannya, dan kita harapkan itu di pemerintah daerah bisa melaksanakan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat jauh lebih kuat daripada sebelumnya yang hanya berfokus pada 4 pelayanan bidang saja seperti itu. Ini tadi. Nah, berdasarkan hal tersebut sekarang jadinya pelayanan posyandu itu jadinya 6 ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya hanya bidang kesehatan, itu juga yang ada di Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga pemasyarakatan desa dan lembaga desa. Itu sebelumnya ada di pasal 7 menyatakan bahwa posyandu itu fungsinya untuk bidang pelayanan kesehatan. Sekarang menjadi 6 bidang SPM. Nah, mungkin pertanyaannya sederhana, apakah nanti kader-kadernya jadi ngikutin 6 SPM ya semuanya gitu? Apa semua kompetensi dari si kadernya itu dipegang untuk satu kader pegang 6 SPM? Enggak, sebenarnya yang kita harapkan adalah untuk kader kesehatan yang ada saat ini kan basisnya posyandu aktif ya. Untuk satu posyandu ada berapa orang sekiranya di sini? 5-8 toh. 5-8 ini tidak kami ganggu-gugat, tetap aja dia menjalankan untuk bidang kesehatan saja seperti itu, karena nanti untuk di bagian yang lain di 5 bidang SPM yang lain akan dicarikan lagi kadernya seperti itu. Jadi jangan risau ibu-ibu sekalian, oh ini susah banget nih ngurusin pembangunan jalan, susah banget nih ngurusin air baku, air tanah, ngurusin trantibun begitu. Enggak, Bapak Ibu sekalian, enggak kami minta untuk jadi kuli juga, kok tenang aja. Yang pasti ya kami fokuskan pada cari kader-kader yang memang dia bisa dan mau untuk bisa menjadi salah satu dari bagian dari 5 SPM yang lain. Yang satu SPM untuk kesehatannya justru menjadi role model sekarang, karena yang paling udah berjalan, dia sudah punya petunjuk teknis, dia sudah punya bagian 25 keterampilan kader ya sekarang, terus sudah gitu juga sudah tahu mau bagaimana insentifnya dan lain sebagainya. Itu justru memang kita lebih harapkan nanti 5 SPM yang lain akan mengikuti seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh bidang pelayanan kesehatan seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang di seluruh Indonesia itu ada sekitar 83.763 desa dan kelurahan. Lanjut lagi. Nah, dari data yang kami punya, sebenarnya sekarang itu posyandu ada sekitar 213.670. Nah, ini jumlahnya banyak nih. Mungkin juga nanti ada prosesnya dia berbeda-beda juga. Ada yang dia satu posyandu cakupannya berapa, ada yang kemudian belum mendapatkan peningkatan kapasitas atau jumlah insentifnya sedikit. Mungkin ada yang daerah jumlah insentifnya banyak seperti itu. Lanjut. Nah, ini sistem masakan dari Permendagri posyandunya itu bab 1 ada ketentuan umum, bab 2 tugas dan fungsi, bab 3 kepengurusan, bab 4 pembinaan dan pengawasan, bab 5 pelaporan, bab 6 pemantauan dan evaluasi, bab 7 pendanaan, bab 8 ketentuan peralihan, dan bab 9 ketentuan penutup. Nah, di sini untuk definisinya posyandu ini sebenarnya tidak banyak berubah sebagai lembaga pemasyarakatan desa. Jadi dia pertama tetap sebagai lembaga pemasyarakatan desa yang tidak lepas dari Permendagri nomor 18 tahun 2018. Begitu. Nah, mungkin yang ada perbedaan tadi bahwa dia melayani yang sebelumnya kesehatan sekarang menjadi 6 SPM. Nah, untuk di bagian KKD itu juga sama. Kami hanya menyadur dari Permendagri nomor 18 tahun 2014
yang menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan desa itu atau yang disebut LKD atau kemudian dikenal di sini sebagai LKPRA itu merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta perencanaan pembangunan, kemudian meningkatkan pelayanan masyarakat. Nah, yang mungkin agak sedikit berbeda nih di bagian tim pembina. Sebelumnya mungkin lebih dikenal sebagai nama Pokejana dan Pokja Posyandu ya. Sekarang berubah nama menjadi tim pembina. Sebenarnya hanya berubah nama saja, begitu. Tapi untuk nomenklaturnya yang perbedaan paling besar itu ada pada ketua umumnya, ketuanya. Yang sebelumnya mungkin lebih banyak dipegang oleh sekretaris daerah ya. Sekarang lebih banyak dipegang oleh ibu ketua TPPKK. Seperti itu. Jadi ibu ketua TPPKK punya tugas double sekarang. Pertama dia sebagai ketua TPPKK tingkat provinsi sampai ke tingkat kelurahan. Nah sekarang juga menjadi ketua TP Posyandu seperti itu. Nah untuk pengembangan bidangnya itu dia akan mengikuti 6 bidang SPM. Jadi yang sebelumnya mungkin lebih banyak dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai pelaksanaan program Pokjanal, sekarang Pokjanal menjadi milik 6 SPM. Programnya seperti apa? Siapa yang menjadi leadernya? Yang menjadi leadernya justru adalah yang berkaitan dengan yang memegang lembaga kemasyarakatan. Siapa yang mungkin di bagian sini tata pemerintahannya, di tata pemerintahan itu yang memegang sekarang untuk terkait dengan pelaksanaan program dari TP Posyandu. Nah, dan kemudian agak berbeda lagi di bagian pengurus. Sebenarnya pengurus ini itu sudah agak lama sekali sebelum ada Permendagri 13. Permendagri 18/2018 juga sebenarnya sudah memberikan ruang untuk pembentukan pengurus. Nah, pengurus ini itu kita harapkan memang awalnya di Permendagri 13 ini kita bentuk itu orang yang berbeda antara pengurus dan kader. Hanya saja kita maklumi ya ibu-ibu sekalian, kalau misalnya ternyata gak ada nih yang mau jadi pengurus, adanya yang mau jadi kader saja begitu. Nah karena orangnya terbatas, sumber daya manusianya terbatas, untuk sampai saat ini itu gak ada masalah sebenarnya kalau misalnya dia juga kader, dia juga pengurus. Hanya saja pada proses per-SK-nya oleh lurah itu kita harapkan dia ini nanti ganti-gantian, karena di dalam pengurus itu dia kan mencakup dengan kader, dan di dalam Permendagri 18 itu nggak boleh sebenarnya menjabat pengurus itu menjabat 5 tahun, hanya maksimal 5 tahun, 2 kali 5 tahun begitu. Jadi dia maksimal sekitar 10 tahun, tidak bisa lebih. Nah oleh karenanya pinternya untuk pertukaran aja, misalnya yang awalnya sebelumnya dia anggota, terus nanti ya udah di periode depannya gantian deh, jangan saya jadi ketuanya gitu, atau misalnya gantian dong bendaharanya kalau misalnya butuh orang ya, maksudnya orangnya ada banyak kan tadi ada 5-8 ya, atau kalau misalnya ada tambahan 5 berarti ada sekitar 13 orang. Mungkin kita pinteran dari ibu-ibu sekalian untuk menukar-nukar kira-kira siapa yang menjadi kader dan juga siapa yang menjadi pengurus. Walaupun memang pengurus dan kader ini kita sudah punya untuk job desk-nya terpisah sebenarnya, karena kita harapkan di dalam pelaksanaan program anggaran dan perencanaan itu dilakukan oleh pengurus, tidak oleh kader. Walaupun memang pada implementasinya kita akui bahwa peran dari ibu bidan, ibu perawat begitu itu kuat sekali dalam perencanaan penganggaran. Misalnya mereka dia lebih tahu lah terkait kebutuhan kita itu untuk pelaksanaan posyandu itu apa saja seperti itu. Nah yang mungkin ada sedikit lagi berbeda itu di kader. Sebenarnya kader itu kita lihat awalnya itu dia sukarela, sifatnya volunteer gitu semuanya. Nah sepertinya kalau misalnya kita pastikan bahwa dia volunteer, artinya dia nggak bisa dibayar, ya udah ikhlas aja gitu. Insentifnya ya udah jangan maksain pemerintah untuk ngasih insentif lah gitu, karena memang dia bentuknya adalah sukarela. Oleh karenanya kita paham bahwa ternyata di dalam penyelenggaraannya itu dia membutuhkan dana operasional begitu. Kayak contoh misalnya bagian kunjungan rumah, kan nggak mungkin kita misalnya cuma hanya kita ikhlas aja yang kunjungan rumahnya, kan nggak mungkin. Dia harus datang ke rumah-rumah warga, datang lagi, itu kan nggak mungkin. Gak butuh ongkos,
dari situ kita coba ganti untuk tidak seluruhnya menjadi sukarela begitu. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi salah satu juga rujukan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan juga sekarang sudah berfokus untuk bagaimana membagi mana yang tugas kader kesehatan untuk full dia bekerja, mana yang kader posyandu yang hanya bekerja sekitar sebulan sekali. Seperti itu. Jadi mana yang sifatnya dia community health worker dan volunteer, ada juga yang sifatnya full time dengan community health worker. Oleh karenanya nanti ini akan dibagi, yang kita harapkan pembagian ini juga menjadi salah satu acuan dalam penyelenggaraan posyandu itu di bidang kesehatan. Karena kemarin juga kami itu sering sekali diikut sertakan oleh tim dari Kementerian Kesehatan dalam membentuk kira-kira peta jalan kader kesehatan itu seperti apa, lalu kemudian pembagian kader kesehatan itu seperti apa, siapa yang dianggap sebagai kader kesehatan, berapa pembiayaannya, lalu bagaimana untuk kader-kader posyandu, apakah kader posyandu yang kerjanya dia sekitar 1 bulan sekali dengan ditambah dengan kunjungan rumah, itu pembiayaannya kira-kira berapa dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah menjadi salah satu pembahasan oleh kami juga dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa memberikan insentif yang sebenarnya hitungannya layak bagi kader posyandu maupun kader kesehatannya. Begitu. Lanjut. Tugas dan fungsinya sebenarnya sama seperti apa yang sudah dijelaskan di dalam Permendagri tentang KKB. Nah, sebenarnya di sini akhirnya kita coba untuk tapi kesejahteraannya juga mengikuti. Itu sebenarnya tugasnya apa saja sih bagi kader gitu. Nah, kita paham bahwa memang di dalam bidang ini ada yang bisa langsung dilaksanakan, ada yang memang dia butuh kompetensi teknis. Misalnya seperti PAUD, sebenarnya PAUD itu kan sudah biasa dilaksanakan ya oleh posyandu. Dia beberapa sudah terintegrasi dengan posyandu untuk kemudian menjadi budak PAUD. Begitu, itu sebenarnya sudah terintegrasi. Lalu kemudian untuk program misalnya identifikasi dan pengelolaan perpustakaan desa atau kelurahan, kemudian pemanfaatan literasi digital, penyediaan alat edukasi, ini juga sebenarnya hal yang sudah biasa dilaksanakan. Karena memang kalau misalnya kita lihat dalam pelayanan posyandu itu ketika hari buka dilaksanakan, sebenarnya yang bikin anak-anak pada senang itu datang ke posyandu itu kan mainannya. Iya, maka dari itu kita coba masukkan di dalam Permendagri ini untuk memastikan bahwa alat peraga edukasi ini tuh fungsinya besar di dalam pelayanan posyandu. Karena apa? Karena meningkatkan cakupan pelayanan begitu. Bahkan beberapa banyak sekali misalnya dari ketika waktu posyandu berprestasi lomba atau kader berprestasi, itu mereka menggunakan salah satunya adalah si alat peraga ini. Ini untuk menjadi salah satu inovasi dari mereka di dalam pelaksanaan Hari Budak Posyandu seperti itu. Nah, untuk kemudian di bidang kesehatan, sebenarnya ini kita dapat masukan banyak sekali dari tim dari Kementerian Kesehatan untuk di bagian bidang kesehatan. Ini juga kita sesuaikan dengan seluruh siklus hidup. Mungkin memang pada prosesnya seluruh siklus hidupnya memang butuh proses ya Bapak Ibu sekalian. Contohnya misalnya kayaknya kalau misalnya untuk seluruh siklus hidup kita nggak bisa nih buka hanya 1 hari, kita buka bisa 2-3 hari gitu, tergantung dari cakupannya. Padahal permintaannya dia misalnya kalau misalnya siklus hidup kita cuma kuat bayar 1 hari saja, untuk 2-3 harinya nggak kuat begitu. Ada juga yang memang dia jalankan untuk si posyandunya itu yang di dalam siklus hidupnya bagian yang tidak bisa dilaksanakan ketika hari libur itu digabungkan menjadi satu. Misalnya itu ada yang begitu juga. Jadi memang untuk integrasi layanan primer itu juga untuk menangani seluruh siklus hidup juga itu juga memang masih menjadi pembahasan. Oleh karenanya di sini di bagian bidang kesehatan kita nggak mau ganti-ganti deh, gitu. Karena memang itu menjadi tugasnya dari Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan posyandu.
Nah, untuk di bagian pekerjaan umum sebenarnya mana sih yang bisa dilaksanakan, mana yang belum, misalnya seperti itu. Oh, yang misalnya yang butuh kompetensi teknis itu pemeliharaan hubung air baku, jaringan air pedesaan, rehabilitasi sumber air tanah, kebutuhan pembangunan jalan, itu kan sebenarnya butuh kompetensi teknis ya. Begitu. Itu yang kami juga sadari bahwa kami juga meminta bantuan kepada kementerian terkait untuk meminta bantuan untuk memberikan masukan sebenarnya kompetensi teknis yang dibutuhkan itu seperti apa, begitu, untuk memastikan bahwa program yang B, C, D, E ini bisa berjalan seperti itu. Nah, mungkin di bagian yang A itu lebih banyak biasa dilaksanakan ya oleh kader. Misalnya contohnya seperti pemenuhan kebutuhan pokok air bersih. Sebenarnya pada pengolahan limbah domestik untuk pemisahan limbah rumah tangga, misalnya pemisahan sampah mana yang organik, anorganik, mana yang sampah mudah terbakar, itu sebenarnya sudah biasa dilaksanakan oleh kader. Lalu yang kedua misalnya pengolahan sampah milik desa. Nah, ini juga menjadi salah satu ide yang kita dapatkan dari Klaten. Kalau nggak salah, Klaten itu dia menggunakan inovasi bagi kadernya itu salah satunya adalah pengolahan bank sampah, begitu. Jadi kita harapkan posyandu itu walaupun memang jumlah yang diberikan sama pemerintah misalnya nggak terlalu banyak, kita juga akui ya pemerintah juga mungkin terbatas untuk pemberian anggaran bagi posyandunya. Oleh karenanya kita juga berharap bahwa posyandu ini juga bisa swadaya. Nah, salah satunya adalah melalui bank sampah ini, begitu. Misalnya contohnya kira-kira bisa dijadikan apa sih yang punya nilai jual seperti itu, lalu kemudian bisa dikreatifkan oleh para ibu-ibu kader, bapak kader di dalam pelaksanaan posyandunya, begitu. Untuk di bagian perumahan rakyat juga sebenarnya sama. Nah, untuk di bagian A, untuk bagian rehabilitasi rumah layak ini juga itu butuh kompetensi teknis. Oleh karenanya memang kompetensi teknisnya kita coba untuk meminta bantuan dari Kementerian PR itu seperti apa kira-kira kompetensi teknisnya. Nah, untuk di bagian B itu sebenarnya untuk KIE, untuk rumah PHBS, pengolahan pekarangan rumah, terutama untuk tanaman-tanaman budidaya lokal, untuk pengembangan pariwisata lokal, begitu. Lalu kemudian pengeneragaman konsumsi pangan, hidroponik sebenarnya sudah bisa dilaksanakan oleh kader. Jadi memang kita coba bagi mana yang sekiranya implementasinya bisa dilaksanakan secara langsung, mana yang sekiranya dia butuh kompetensi teknis. Oleh karenanya memang kita juga sedang menjalankan jurnisnya, kira-kira seperti apa sih kompetensi teknis yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan bidang-bidang pelayanan yang ada di posyandu. Lanjut. Nah, untuk di bagian Kementerian juga sebenarnya sama, penyuluhan rehabilitasi trauma pasca bencana. Sebenarnya ini kita harapkan untuk bantuan dari BNPB untuk kira-kira kader itu juga bisa ikut serta dalam penanganan trauma pasca bencana, terutama bagi anak-anak kecil, begitu yang kalau misalnya dia terkena bencana itu penanganannya oleh siapa ya, oleh masyarakat bisa ikut serta seperti itu. Nah, untuk yang terkait dengan kesiapsiagaan bencana juga sama. Untuk bagian CTE itu memang membutuhkan keterampilan tertentu yang kita juga sedang fokus untuk bagaimana membentuk keterampilan tersebut. Dan untuk bagian bidang sosial sebenarnya sama, kita coba juga KIE-nya untuk bagian kesetaraan keadilan gender, disabilitas, kemudian inklusi sosial. Ini kan menjadi barang yang memang masih menjadi barang yang kita harapkan itu yang penting gitu. Karena apa? Karena ya banyak sekali ya kasus-kasus misalnya yang seperti anaknya dipasung karena anaknya berbeda sendiri, atau mungkin memang anaknya disabilitas, lalu seperti apa penanganannya. Oleh karenanya kita harapkan bagaimana tugas dari masyarakat untuk masyarakat ini berperan dalam memberikan wawasan kepada masyarakat yang lain untuk bagaimana menangani orang-orang yang punya perbedaan seperti baik disabilitas, kemudian baik dari inklusi sosial dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian B dan C sebenarnya lebih banyak membantu pada saat ketika tadi betul seperti Pak Hendrawan bilang PKH, kemudian dari kegiatan-kegiatan lain misalnya yang berkaitan dengan bagian dana bansos gitu. Sebenarnya itu
yang kita harapkan dari bagian sosial ini, yaitu serta di dalam penyelenggaraan pemberian yang berkaitan dengan sosial. Lanjut. Kalau pengurusan sebenarnya sama untuk bagian kepengurusan. Untuk bagian kependudukan juga mungkin banyak yang bingung itu adalah berkedudukan di kelurahan setempat. Apakah kemudian identitas RW itu tidak dianggap posyandu? Sebenarnya di sini yang dimaksud dengan kelurahan setempat itu adalah yang dia ditempatkan pada kelurahan tersebut. Begitu, misalnya di kelurahannya ada sekitar 10 RW, terus punya 10 RW punya 10 posyandu, ya itu yang dianggap sebagai posyandunya. Begitu, jadi jangan bingung untuk terkait dengan bentuk setempat ini, bukan berarti kita harus membentuk posyandu lagi yang di tingkat kelurahan, bukan, tapi yang kelurahan itu cukup yang bentuknya adalah PP posyandu. Seperti itu. Untuk posyandu digunakan atas kekerasan masyarakat ini juga sama. Kemudian dimaksud dengan disertai diikuti dengan pemberian. Pemberian nomor registrasi ini sebenarnya kita harapkan akan dilaksanakan di tahun depan. Nah, untuk apa untuk pemberian registrasi ini? Sebenarnya sama seperti pemberian kode desa dari kelurahan. Begitu yang kita harapkan sehingga dia punya kode yang kita ternyata di desa ini menjadi dasar kita juga untuk melaksanakan pendataan. Kira-kira jumlah posyandunya berapa sebenarnya saat Indonesia itu, karena kita harus akui ya bahwa misalnya seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan melalui microsite-nya itu sekitar 300 sampai 330 ribu posyandu itu. Nah, di data kami sekitar 213 ribu. Oh, ini ada sedikit perbedaan data nih gitu. Jumlahnya bukan sedikit lagi, banyak, hampir 100 ribu sendiri perbedaannya. Oleh karenanya itu yang kita menjadi basis bahwa ternyata sepertinya perlu diberikan nomor registrasi. Nanti dimasukkannya kemana? Ya nanti kita siapkan juga datanya untuk terkait misalnya seperti bentuknya penghidupannya seperti SIP yang dulu, sistem informasi posyandu. Nah, salah satunya adalah kita masukkan untuk nomor registrasi tersebut. Oke, lanjut aja. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda. Tadi sebelumnya namanya adalah Pokjamal dan Pokja Posyandu ya. Sekarang namanya menjadi TP Posyandu. Posyandu dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Nah, begitu tugasnya itu memberikan arahan pelaksanaan program, pengoordinasian program, kemudian melakukan pendampingan, pembinaan, dan pemantauan evaluasi penyelenggaraan posyandu. Lanjut. Sebenarnya di sini juga kita harus melakukan sinergi ya, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu sebenarnya posyandu juga dikenal sebagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Artinya di sini itu posyandu itu dia punya dua wajah nih. Satu wajah dia untuk melaksanakan program yang diminta oleh pemerintah pusat untuk membantu. Jadi artinya pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, sampai di tingkat yang paling bawah mereka meminta untuk bantuan dari masyarakat dalam pelaksanaan program. Programnya itu misalnya integrasi layanan primer. Ya berarti dia dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu semua sepakat bahwa penjalanan adalah yang dikejar adalah integrasi layanan primer berupa apa? Kunjungan rumah dan pelaksanaan posyandu seluruh siklus hidup. Seperti itu. Tapi di sisi lain sebenarnya dia juga sebagai posyandu itu sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan. Artinya apa? Artinya mereka seharusnya bisa menentukan sendiri dong kebutuhan dari mereka ini apa. Dalam artian misalnya di bidang kesehatan, saya nggak terlalu butuh nih untuk peningkatan pelayanan bayi atau balita, cuma bayi-balitanya juga cuma hanya 2 orang. Kan nggak mungkin kita samakan antara jadwal pelayanan yang diberikan untuk bayi-balita yang hanya 2 orang dengan remaja yang jumlahnya bisa sampai 200 orang misalnya seperti itu. Artinya kita harapkan dari kader itu untuk tahu sendiri kira-kira kebutuhan mereka itu apa. Begitu, apa sih sebenarnya kebutuhan dari kelurahan itu seperti apa sih? Ternyata kayaknya kita nggak butuh amat untuk yang berkaitan soal lansianya nggak ada misalnya seperti itu. Rata-rata anaknya usia produktif, ya udah kita perkuat aja di bagian usia produktif. Nah, itu pentingnya sebenarnya dari lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan itu untuk memastikan bahwa ibu-ibu sekalian itu bisa paham ternyata kebutuhan kami itu
APO, begitu juga ternyata dari pemerintah memintanya ILP, artinya disinergikan si kebutuhan itu untuk memberikan program yang lebih optimal, begitu. Jadi basis programnya tidak lagi berbasis dari tunggu dari arahan dari pusat lah seperti apa, enggak. Kalau misalnya memang dari ibu dan bapak kader sekalian bisa tahu kira-kira kebutuhannya untuk apa, itu ya memang berjalan dijalankan saja. Oleh karenanya kita harapkan memang inovasinya muncul di situ justru sebagai seorang kader, begitu, untuk memastikan bahwa kebutuhannya dari kelurahannya itu tercapai, begitu. Lanjut aja. Oke, lanjut. Nah, di bagian pendanaan ini yang sebenarnya paling sering dibicarakan oleh kader, sebenarnya kira-kira boleh nggak sih saya dapat insentif, begitu. Nah, sebenarnya di dalam Kemendagri nomor 900.1.15.5 dari 13/17 itu sebenarnya ada loh. Pertama, dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu dia bisa kasih, pertama misalnya fasilitasi penataan, peningkatan kapasitas, kemudian pemberian sarana prasarana. Jadi sebenarnya sarana prasarana misalnya ada posyandu yang belum punya gedung itu boleh dikasih dari pemerintah provinsi atau misalnya pemerintah kota, itu boleh diberikan. Malah justru sekarang yang lucu itu adalah kantor desa itu nggak boleh diberikan, baik oleh dana desa, oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi, itu mereka nggak boleh kasih gedung kantor desa, tapi boleh bikin gedung posyandu. Jadi artinya gedung posyandu itu sebenarnya bisa diberikan keluasan untuk pelaksanaan bahwa ternyata kami belum punya gedung nih, boleh kali misalnya pengajuannya untuk gedungnya seperti itu. Nah, lalu apalagi sebenarnya yang bisa diberikan selain sarana prasarana uang? Jadi ada dua. Pertama adalah dia bisa diberikan insentif berupa makanan kepada kader posyandu, atau yang kedua adalah pemberian belanja uang yang diberikan kepada posyandu. Jadi yang diberikan itu posyandunya. Misalnya contoh satu posyandu Kota Bandung kemarin kalau nggak salah dia kasih untuk satu posyandunya adalah 450.000. Jadi ada sekitar 9 orang kader, maka satu orang kader dapat sekitar 9.000. Begitu. Modelnya seperti itu. 5 orang kader dia bisa kasih 90.000 per orang. Nah, itu dana yang bisa didapatkan dari satu orang untuk satu orang kader per bulan per posyandu, begitu. Nah, kalau misalnya DKI Jakarta sih bisa lebih besar lagi, karena jumlah PAD-nya kan cukup besar, hampir kalau nggak salah APBD itu 80 triliun untuk pemberian anggaran berupa uang untuk bagi posyandu dengan total jumlah posyandu yang berapa sekarang jumlah posyandu di Jakarta? Di DKI ada berapa jumlah posyandu? Kalau Jakarta ada berapa? Nah, contoh 5.000 ya, 5.000 posyandu gitu. Nah, untuk misalnya pemberian uang 5.000 kemudian 1 juta kali 5.000 kali 12 gitu. Oh, berarti untuk pemberian satu posyandu bisa kita kasih 1 juta rupiah. Nah, itu di luar dari dana yang diberikan, misalnya contoh ya, sinerginya adalah kalau provinsinya ngasih dana, kemudian dana kelurahannya itu yang dipakai, dana kelurahannya itu bisa dipakai untuk pembangunan sarana prasarana seperti itu. Jadi nggak cuma hanya untuk berfokus pada insentif, tapi juga misalnya pada bentuk peningkatan kapasitas, kemudian pada sarana prasarana, dan yang terakhir misalnya berkaitan dengan insentif, begitu. Lanjut, Mas. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya melihat internet peraturan menteri keuangan nomor 211 dari 07 tahun 2022 itu sebenarnya ada alokasi baru setiap daerah. Itu salah satunya adalah untuk pendanaan kelurahan. Nah, mungkin dari kader-kader kalau misalnya banyak loh kelurahan itu yang justru anggaran pendanaan kelurahannya tidak terpakai dan kemudian dia kembalikan kepada negara karena uangnya tidak terpakai sama sekali. Nah, mungkin boleh ditanyakan kepada lurah-lurahnya, Pak, ada nggak sih anggarannya untuk pendanaan kelurahannya? Mau nggak dia bisa buka-bukaan? Karena ya itu adalah fungsi dari bagaimana partisipasi masyarakat itu di dalam budgeting itu
itu ada justru dalam pendanaan kelurahan ini itu untuk memastikan bahwa program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat juga bisa didanai oleh kelurahan. Jadi dana desa, jadi misalnya jangan terlalu suka diri ya antara iya di desa besar berapa sekitar 1 miliar sampai 2 miliar per desa. Nah kita kelurahan paling dapat berapa sih begitu. Nah sebenarnya dananya ada, walaupun tidak banyak, tapi setidaknya bisa dimanfaatkan. Walaupun memang cuma ada yang dimanfaatkannya untuk insentif, ya udah kita nggak kuat pak untuk pemberian sarana prasarana, kita kasih untuk insentif aja melalui dana kelurahan itu boleh, nggak ada masalah. Gitu. Nah, tergantung juga dari lurahnya, dan kalau kita lihat dari lurahnya kira-kira mau ngasih apa kepada kadernya, begitu. Lanjut.